Oke lah, baik Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan berbincang dalam memajukan UKM di Indonesia tentunya. Oke, baik, ada 3 narasumber kita pagi ini. Yang pertama Bapak Andi Jam'an dari Unismuh Makassar, kemudian Bu Haja Mu'ah dari Lamongan, dan yang ketiga adalah Bu Nurul Komariah dari Unmuh Jember. Baiklah, kita awali bersama-sama diskusi kita dengan membaca atau melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak perlu memberikan mukadimah, langsung saja kepada para pembicara. Panel masing-masing maksimal 20-30 menit, dan selebihnya nanti kita lakukan untuk diskusi. Kita akan mulai dari terbitnya matahari. Silakan kepada Bapak Andi untuk memulai presentasinya. Dan kepada peserta, mulai sekarang sudah buka pertanyaannya melalui chat, dan nanti akan kita diskusikan, kita bahas bersama-sama. Baiklah, untuk menyingkat waktu, pada Pak Andi, silakan. Jadi, diskusikan, kita bahas bersama-sama. Baiklah, untuk menyingkat. Oke, mohon maaf ada gangguan dari jaringan di Makassar. Mungkin kita geser dulu ke Bu Nurul untuk menyampaikan materinya. Sambil nanti menunggu Pak Andi bisa join lagi. Mudah-mudahan jaringan dari Jember lebih bagus. Monggo Bu Nurul. Sudah bisa dilihat Pak share-nya? Masih belum? Sudah. Sudah ya Pak? Oke, sampun Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mahasiswa saat ini bisa mengikuti kuliah pakar yang diselenggarakan oleh UMM. Kemudian yang kedua, salam dan salawat senantiasa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Kemudian yang ketiga, tak lupa kami ucapkan yang sebesar-besarnya terhadap Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kami untuk melaksanakan kuliah pakar dengan programnya Visiting Professor. Terima kasih sebesar-besarnya, semoga apa yang dilakukan oleh UNU Malang mendapatkan balasan yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, jadi untuk materi visiting professor yang keberapa ini kami untuk tanggal 23 Desember 2020 kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan peran Muhammadiyah dalam memajukan UKM. Jadi kita tahu Bapak Ibu bahwa Muhammadiyah itu adalah salah satu ormas Islam. Ormas Islam dari beberapa ormas yang ada di Indonesia. Salah duanya ada Nahdlatul Ulama, salah tiganya yang sedang marak ini Front Pembela Islam dan Persis dan
ada ISMI, dan banyak yang lainnya. Nah, tapi yang kita kenal di Indonesia itu sepertinya hanya dua ya Pak ya, Muhammadiyah dan NU. Nah ini yang tahunya Muhammadiyah dan NU ya. Nah ini ada yang ketiga FPI ini ya. Nah yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah jadi Muhammadiyah ini sepertinya saudara tua kalau kita melihat saudara tua, dan NU nah terutama saudara muda atau adiknya ya. Nah kakaknya ini harus senantiasa memberikan ini wacana, memberikan wejangan kepada adiknya kalau bisa seperti itu, karena memang pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sahabatnya dari pendiri Nahdlatul Ulama. Nah itu kemudian untuk melaksanakan kegiatannya, jadi Bapak Ibu sudah tahu bahwa Muhammadiyah organisasi besar yang dimana asetnya itu kalau di dunia itu yang paling besar Muhammadiyah jika dikumpulkan ya, karena memang atas dari 13 ini ada yang pertama yang majelis taklim ya, untuk kegiatan syiar agama, kemudian ada majelis tarsyid dan tajdid, kemudian ada majelis pendidikan tinggi yang mengelola perguruan tinggi SMA atau MA atau SMK. Kemudian ada majelis pendidikan kader. Nah ini mengurusi masalah pengkaderan ya, pengkaderan Muhammadiyah, karena memang agak spesies ya, dan Aisyah juga melakukan pengkaderan seperti ini. Kemudian ada majelis pembina kesehatan umum. Nah, kita tahu bahwa bagus. Ini rumah sakit Muhammadiyah sudah berkecimpung. Putus suaranya. Suara saya bisa didengar, Bapak. Eko bisa suaranya putus hukum dan hak asasi manusia, di mana kemarin sudah melakukan tugasnya pada saat kasus Siono itu ya. Kemudian ada majelis pelayanan sosial dan ada majelis lingkungan hidup. Nah, dia dalam memajukan ini ya, meningkatkan pendidikan, kemudian sosial, keagamaan, kemudian ada 3.221 BCM. Nah, kira-kira masih ada kalau nggak salah 20 yang masih proses pembangunan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Kemudian untuk perguruan tingginya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu sekitar 1.772
kemudian SMK 1.123 dan Kompas 67. Nah, awal usaha Muhammadiyah ini sejak adanya kegiatan organisasi Muhammadiyah ini. Nah, kita lihat bahwa untuk ini ya, data UMKM terakhir pada bagi lingkungan untuk dari Muhammadiyah atau berkah bagi masyarakat dari Muhammadiyah. Jadi akhirnya memang kita lihat bahwa ini semboyan dari ini cerah ya, jadi mencerahkan, memajukan. Nah, di setiap perguruan tinggi itu apa yang multiplier efek apa yang ditimbulkan. Jadi, contohnya misalnya UMKM kos-kosan, UMKM ini ya, UMKM warung makanan yang bisa muncul, kemudian di Gresik. Nah, seperti itu ada efek yang ditimbulkan dengan adanya amal usaha Muhammadiyah itu baru dari perguruan tingginya. Kemudian belum dari yang awal dilakukan oleh pemerintah 1 Maret sampai dengan saat ini yang masih belum menentu, malah ini ada beberapa memang ada kebijakan dari pemerintah MBKM ya, kampus Merdeka Belajar dengan yang sekitar 50 sampai 70%. Kemudian bagaimana peran Muhammadiyah? Jadi sudah dijelaskan bahwa ada majelis terhadap masyarakat. Kemudian juga kemarin ini dengan adanya COVID, akhirnya ada Muhammadiyah Center COVID Center ini juga sudah menyumbangkan sekitar 1,5 M. Nah, itu misalnya disumbangkan yang terbantu dengan adanya organisasi Muhammadiyah ini. Kemudian dengan amal usaha Muhammadiyah, sudah saya ini tadi ya di kolom yang biru ini bahwa ini kalau dijumlah sekitar berapa ribu ini, 100.000 lebih ya, yang bisa ada efek multiplier, ada rahmat bagi lingkungan, ada berkah bagi masyarakat dengan adanya amal usaha Muhammadiyah. Nah, terkait dengan tindakan nyata bahwa ini bisa melakukan pemberdayaan, kita dari perguruan tinggi IKM Merdeka Belajar itu
arahnya ke pemberdayaan masyarakat, bisa lewat KKR untuk menyambut bulan bumi. Kemudian bisa melakukan pelatihan juga, ini juga bisa lewat perguruan tingginya. Kemudian untuk nah itu juga kemudian ada perguruan tinggi, nah itu membina UMKM, kita menyediakan tempat untuk UMKM itu bisa eksis. Nah, sementara ini karena memang adanya COVID sehingga beberapa NKRI ini ya, karena memang NKRI ini terbentuk oleh adanya para ulama sehingga kita bisa merdeka tahun 1945. Nah, sekarang bukti nyata sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dengan amal usahanya yang zaman mau mengambil dana yang ada di bank. Nah, ini sudah bisa kita lihat karya nyata dari organisasi Muhammadiyah, jadi sang pencerah, mencerahkan dan memajukan untuk negeri. Terima kasih Pak Eko, demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mungkin kita sebelum ke Bu Muah, kita kembali ke Pak Andi dulu yang tadi sempat terputus. Iya. Silakan Pak Andi. Baik. Mohon maaf tadi Bapak Ibu sekalian ada gangguan sehingga tiba-tiba terputus. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, suara saya cukup jelas ya? Baik. Mohon maaf Bu Nurul, bisa stop sharing-nya dulu. Halo. Suara saya cukup silakan, jelas Pak Andi. Mas Eko? Sangat jelas sekali. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi core kegiatan Muhammadiyah itu ya mungkin juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Kamaria tadi, Nurul Kamaria, bahwa ladang kerja daripada organisasi Persyarikatan Muhammadiyah ini di bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Karena berangkat dari doktrin surah Al-Maun tadi oleh Kiai Dahlan. Nah, kaitannya, jadi tidak bisa lagi diragukan Bapak Ibu bahwa kontribusi dan dukungan komitmen Muhammadiyah terhadap pengembangan usaha kecil itu sudah dimulai sejak Muhammadiyah ini didirikan. Nah, dalam perkembangannya kita lihat, halo? Iya, silakan Pak. Soalnya agak bergema suaranya masuk ke saya ini Pak. Oh, mungkin barangkali tadi kami juga begitu. Di mute dulu. Oke, ya, saya mute dulu. Dan jadi yang lain, UMKM ini, Bapak Ibu sekalian, UMKM ini tidak bisa kita pungkiri dalam perekonomian nasional kita ini mempunyai kontribusi dan peran yang sangat vital, ya. Dia bisa punya peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional dan dinamisator pertumbuhan ekonomi kita, karena tanpa adanya UMKM kita yang di Indonesia ini, maka bagaimana bisa menggerakkan sektor-sektor real yang ada di daerah-daerah. Ya. Nah, fakta yang bisa kita lihat di sini bahwa sekarang ini berdasarkan data pada Kementerian Koperasi dan UMKM, itu saat ini sudah ada kurang lebih 64 juta usaha. Ya. Jadi dari 64 juta usaha itu di UMKM ini menyerap tenaga kerja itu sebanyak 117 juta.
Jadi kalau kita persentase terhadap angkatan kerja di Indonesia itu, sektor UMKM ini menyerap tenaga kerja kita sekitar 97%, ya. Nah, bandingkan dengan sektor usaha besar yang mungkin skalanya lebih kecil, ya, mungkin sekitar 5 atau 6% saja penyerapan tenaga kerjanya dari angkatan kerja yang ada. Nah, kontribusinya juga terhadap PDB itu adalah signifikan juga 60,34%, ya. Jadi harusnya kontribusi yang sangat signifikan ini menjadi perhatian pemerintah kita, bagaimana memajukan UMKM ini, karena UMKM juga terkendala dengan faktor internalnya, yakni SDM misalnya, ya, akses informasi pasar, kemudian ya utamanya ini permodalan, ya, kemudian jaringan bisnis, itu internal UMKM. Bagaimana dengan eksternalnya juga, ya ada juga permasalahan di bidang UMKM ini terkait dengan kebijakan pemerintah, ya, kemudian aspek hukum dan infrastruktur. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Nurul Qomariyah bagaimana potensi besar daripada amal usaha Muhammadiyah ini, ya. Ini kita bisa lihat ada 174 perguruan tinggi berbentuk universitas, sekolah tinggi, institut, poli, dan ya akademi, ya. Itu kalau di total ya kurang lebih 174 ini, dan data yang terakhir mungkin menunjukkan pergerakan atau penambahan ya jumlah perguruan tinggi. Belum lagi 457 rumah sakit, kurang lebih 318 panti asuhan, ya. Ada 82 rehabilitasi dan 11.198 masjid. Nah, kemudian ini yang menggiurkan ini, dana amal usaha Muhammadiyah ini, ya, kalau mau dihimpun dalam yang liquid sekarang, yang liquid itu ya yang dana segar, maksudnya yang tersimpan di bank syariah milik pemerintah, itu sebesar 15 triliun. Malah ada kemungkinan diprediksi melebihi angka 15 triliun itu. Kemudian belum lagi kita hitung tanah, lahan, kemudian bangunan, gedung, dan lain-lain. Sehingga angkanya bisa kalau di total bisa diprediksi bisa sampai ratusan atau mungkin ribuan triliun. Nah, dana yang terhimpun dari amal usaha Muhammadiyah ini sebenarnya itu bisa disalurkan, ya, melalui struktur organisasi yang sudah sangat rapi di Muhammadiyah. Ya, kita tahu berdasarkan data ini, ranting-ranting yang ada, ranting Muhammadiyah yang ada di seluruh tanah air itu jumlahnya 8.107, cabang 3.221 ini. Potensi dana yang besar itu bisa disalurkan oleh kepada pelaku UMKM, pelaku UMKM bagi warga dan simpatisan Muhammadiyah, dan bank syariah plat merah. Jadi kalau bisa saya sebutkan bank syariah Dr. Anar Wabas itu berencana untuk menarik dananya pada ketiga bank syariah milik pemerintah ini. Ya, itu dengan adalah
bahwa dengan bergabungnya ketiga bank syariah milik pemerintah ini yang saya sudah sebutkan tadi, yang jumlahnya mungkin lebih besar dari yang ada, itu akan ditarik, dan kalau ini terjadi, jadi dan wacana ini akan menguat setelah kalau saya nggak salah di pemberlakuan Bank Syariah Indonesia ini yang luar biasa ini sebenarnya selama ini sudah dilakukan dan telah berlangsung. Harusnya ini bisa dikembangkan lagi yang cukup signifikan nantinya di dalam membenahi membangun ekonomi umat, khususnya mungkin barangkali bagi warga Muhammadiyah. Mas Eko terkait dengan peran Muhammadiyah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Andi, dan kita akan peran Muhammadiyah di Lamongan khususnya atau mungkin lebih luas dari itu. Monggo Ibu. Oke, gimana, Eko? Silakan Bu, Pak Andi, waktunya Bu Muah untuk presentasi. Maaf ini Terima kasih. jaringan sinyal kurang Assalamualaikum. begitu bagus hari ini. Ini putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat
Bapak Direktur Jas Muhammadiyah Malang, Bapak Wakil Direktur Bapak Eko Hendakito selaku moderator pada hari ini, Bapak Ibu pemateri, Pak Andi, Bu Nur Komaria, dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta dan mahasiswa pada hari ini yang mengikuti acara visiting profesor. Mudah-mudahan untuk sinyal internet ini bisa lancar. Gimana Pak Eko, suara saya bisa terdengar? Jelas, Bu. Bagus. Jelas. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan kegiatan ini sampai jadwal yang ditentukan. Oke, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah bisa dilihat Pak poster saya? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Ini sepertinya sinyal enggak. Iya Bu, sinyal lagi kurang bersahabat ini sama kita Bu. Pelan-pelan aja Bu. Monggo santai. Halo? Bisa mendengar Pak? Sangat jelas suara Bu Muah, silakan. Bisa Bu, silakan Bu. Bapak Ibu sekalian. Bisa ya? Bisa Bu, monggo. Sesuai dengan materi yang disampaikan atau yang sudah diberikan dari Bapak Ibu tadi, Bu Nur, Pak Andi. Yang terkait dengan materi yang diberikan kepada kami, yaitu yang peran Muhammadiyah memajukan UKM. Gitu ya. Saya berangkat, mungkin tadi sudah disinggung sama Pak Andi sama Bu Nur bahwa kita memiliki gambaran yang saya ambil dari surat Al-Ma'un
Mungkin akan saya bacakan biar kita mengenang dan kita bisa mengingat kembali bagaimana perjuangan atau dakwah yang dibawa oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Akan saya bacakan surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi kami berangkat dari surat Al-Ma'un ini, kita semua memiliki gambaran, ya. Jadi surat Al-Ma'un ini adalah memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana memberikan, kita semua diberikan spirit, ya, dengan pergerakan amal usaha Muhammadiyah yang saat itu sebagai contoh adalah Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa kita semua harus memberikan memberikan amalan, ya, tidak hanya sebagai surat Al-Ma'un itu tidak hanya sebagai hanya kita baca, ya, hanya kita tahu, tapi bagaimana implementasi kita di dalam masyarakat. Karena di dalam Muhammadiyah ini, pergerakan Muhammadiyah adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul, Pak Andi. Jadi pergerakan Muhammadiyah itu adalah bergerak di bidang pendidikan sosial, ya, yang mana sekarang ini kita berada di amal usaha Muhammadiyah, sebuah perguruan tinggi, tentunya punya misi, ya, punya misi bagaimana untuk mengembangkan, ya, daripada amal usaha Muhammadiyah menjadi lebih baik. Sebagai contoh yang kami lakukan di Setia Ahmad Dahlan Lamongan, mengapa Setia Ahmad Dahlan Lamongan itu berubah bentuk, yang SK turun pada tanggal 7 Oktober, itu tidak lain adalah untuk mengembangkan daripada amal usaha Muhammadiyah itu di perguruan tinggi yang lebih baik. Nah, dengan perubahan itu otomatis ada tambahan-tambahan daripada prodi-prodi yang belum ada. Itu sebuah gambaran daripada spirit kita yang berada di amal usaha Muhammadiyah, bagaimana surat Al-Ma'un itu tidak hanya sebagai bacaan saja, tidak hanya sebagai kita paham saja, tapi bagaimana untuk mengimplementasi daripada program itu. Muhammadiyah bergerak pada bidang dakwah tadi yang sudah saya katakan, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Jadi kalau di bidang pendidikan, pergerakan amal usaha Muhammadiyah yang dari PAUD sampai pada perguruan tinggi. Kalau di pergerakan di bidang kesehatan dari mulai Bakis sampai pada rumah sakit. Nah, ini termasuk Unmuh Malang ini sudah memiliki rumah sakit. Nah, itu salah satu daripada pengembangan atau spirit yang diterapkan di bidang kesehatan. Yang berikutnya pernyataan Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, ini kalau kita lihat bahwa data tahun 2018, jadi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi UKM tahun 2015 ini menyatakan bahwa kontribusi UMKM dalam PDB pada tahun 2015 ini mencapai 60,34% dari total nasional atau sebesar 8.400 triliun.
Nah, dengan jumlah itu bagaimana jumlah usaha yang tertera di jumlah usaha sebanyak 62,92 juta atau 99% dari total unit usaha yang ada. Sedangkan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja ini baru 97%. Nah, data UMKM ini ada sekitar 37 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka berdampak sangat pada adanya pandemik ini. Nah, di sini dari data itu berarti ditandai dengan sekitar 56% untuk melaporkan penurunan daripada penjualan. Nah, dari sana kita sebagai halo. Dari sana kita dari sana kita tahu bahwa seperti apa UMKM yang ada. Oleh karena itu, perguruan tinggi kami untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat pada saat pandemi ini, metode-metode apa yang harus kita lakukan yang juga bisa mengembangkan atau melakukan pembelajaran atau perkuliahan yang terkait dengan yang kira-kira turun ke masyarakat dengan kerumunan yang tidak memungkinkan, tetapi kita berpikir bagaimana caranya kita bisa membantu masyarakat pada saat pandemik seperti ini. Oleh karena itu program kita KKN yang biasanya mahasiswa itu turun dengan sebanyak-banyaknya, dengan kelompok yang banyak, yang besar, sehingga kami menggunakan metode bagaimana metode itu bisa mengoptimalisasikan dengan program KKN itu bisa terlaksanakan dan bisa membantu untuk masyarakat pada saat pandemi. Nah, metode itu kami lakukan dengan metode tematik. KKN, kegiatan KKN bisa terlaksana walaupun kondisi COVID seperti ini, tetapi tidak mengurangi daripada program lembaga atau institusi untuk melaksanakan KKN. Sehingga kami dengan teman-teman itu membuat pelaksanaan KKN dengan tema tematik di era new normal. Nah, lewat KKN tadi itu mahasiswa dengan didampingi oleh dosen, bagaimana dengan lewat KKN ini juga mahasiswa itu bisa membantu masyarakat utamanya pada ekonomi, ya. Yang kedua bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang kegiatan penjualannya itu stagnan. Dalam arti stagnan itu saat itu penjualannya kan kalau masyarakat harus datang sendiri, harus datang untuk membeli produk itu. Nah, dari sana mahasiswa itu memberikan bantuan cara atau metode untuk menyampaikan produk dari usaha masyarakat tadi itu dengan menggunakan metode digital. Nah, ini yang sudah kami lakukan. Yang kedua tadi dengan praktek KKN atau KKN itu dengan tema-tematik tadi itu, mahasiswa juga menghasilkan memberikan pembelajaran atau memberikan sosialisasi dan itu menghasilkan
yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat dan sampai sekarang ini bahwa produk itu masih terjual oleh masyarakat tersebut, yaitu yang berupa sanitizer, yang pertama, yang kedua sabun yang berasal dari bahan sirih, itu juga sampai sekarang masih bisa istilahnya dijual ya untuk masyarakat yang diberikan pelatihan tadi itu. Dan yang ketiga adalah dengan adanya produk tadi itu juga diberikan pelatihan masyarakat untuk menggunakan mensosialisasikan produk itu dengan menggunakan digital seperti itu. Jadi hal-hal yang tadi yang sebagai implementasi terkait dengan pengembangan UKM yang berada di kampus kami, yaitu di ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Jadi kesimpulannya bahwa memang banyak hal yang harus kita lakukan untuk mengembangkan daripada amal usaha Muhammadiyah ya lewat berbagai pergerakan metode yang kita bisa membantu, baik itu untuk masyarakat luas ya maupun untuk masyarakat sekitar kita. Tetapi hal metode tadi itu masih kita terapkan di wilayah Lamongan karena pandemik, sehingga untuk menerjunkan ke luar Lamongan sehingga bantuan-bantuan implementasi itu masih di wilayah Lamongan. Saya kira yang untuk hari ini dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muah dan informasi yang sangat menarik. Itulah kiprah dari Muhammadiyah di berbagai daerah yang turut serta berpartisipasi membangun negeri ini, sehingga tidak berlebihan kalau Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Malang itu mempunyai semboyan dari Muhammadiyah untuk bangsa. Dan tentu saja ini juga semua ya, maksudnya Muhammadiyah secara nasional punya slogan yang senada dengan itu. Dan mohon maaf karena pagi ini banyak gangguan di sinyal dan jaringan, jadi kadang-kadang tersendat suaranya, tidak bisa didengar dengan jelas. Tetapi mudah-mudahan dengan tayangan tadi bisa membantu untuk memahami isi materi yang disampaikan oleh para pemateri, para narasumber kita pagi ini. Baiklah, masih ada waktu 40 menit ke depan. Mari kita manfaatkan bersama-sama untuk menggali ide, gagasan, ataupun juga mungkin strategi ataupun hal-hal lain yang terkait dengan Muhammadiyah dalam turut serta memajukan perekonomian bangsa ini. Tentu saja dengan kondisi yang ada sekarang ini, itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan bangsa ini dan juga termasuk perjalanan amal usaha yang dikelola oleh Muhammadiyah, yang itu merupakan
aset bangsa yang luar biasa. Baiklah, karena di chat juga belum kelihatan ada yang bertanya, mungkin bisa disampaikan secara langsung melalui ruang Zoom ini. Saya buka untuk termin 1. Nanya, dipersilakan. Saya Pak Eko. Ditujukan Saya kepada Eko. Ya. siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Haji, muridnya Pak Eko. Di- Saya tidak bertanya, tetapi saya cuma memberikan opini sedikit saja. Sekiranya bisa bermanfaat, menambahkan tambahan informasi yang kaitannya peran Muhammadiyah ini terhadap kemajuan UMKM. Wah, suara saya Pak Eko. Maaf Pak Eko, suara saya jelaskah? Baik, bagus suara. Oke. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh tiga narasumber bahwa ada beberapa metode pendekatan atau implementasi bahwa Muhammadiyah memajukan UMKM. Kendala salah satunya ada UMKM itu masalah tentang modal. Ya, jadi kalau satunya tentang modal ini kebutuhan ada pihak-pihak yang bisa mencari modal atau membantu modal seperti itu. Tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak Andi, sebetulnya aset Muhammadiyah ini sangat-sangat besar. Aset likuidnya 15T. Nah, menurut informasi bahwa hanya 10% dari 15T itu yang bisa digunakan, yang sekitar 90% masih idle cash. Kemudian aset lainnya ini sekitar 305T. Nah, ini yang benar-benar sudah menjadi aset dalam arti sudah atas nama Muhammadiyah sekitar 25%. Sedangkan yang 75% masih atas nama perorangan. Nah, sebetulnya di sini aset Muhammadiyah sangat-sangat powerful, sangat-sangat memungkinkan untuk memajukan UMKM di Indonesia. Namun demikian, menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi, hasil riset kecil yang saya lakukan, ini juga berbanding balik dengan kelemahan UMKM di Indonesia sendiri. Jadi kalau UMKM itu butuh bantuan modal, yang tidak kalah adalah si pemberi modal bisa memonitor atau melakukan semacam evaluasi atas dana yang diberikan. Nah, menjadi kurang beruntungnya UMKM di Indonesia ini kebanyakan masih lemah di manajemen keuangannya, transparansinya masih masih bercampurnya pengelolaan keuangan pribadi dengan perusahaannya. Nah, disinilah suatu tantangan buat semua pihak, baik Muhammadiyah, baik pelaku UMKM, termasuk teman-teman yang di lembaga pendidikan. Ini dari dulu sampai sekarang tentang kelemahan UMKM di dalam administrasi keuangan atau manajemen keuangan ini masih lemah sekali. Nah, ini kebetulan kemarin ada tugas, saya juga
sedikit melakukan riset kecil, itu hampir penelitian yang dilakukan tentang penilaian kinerja amal usaha Muhammadiyah itu kebanyakan non keuangan. Jadi yang di keuangan itu lebih sedikit gitu. Lah ini apakah karena kebetulan ya amal usaha Muhammadiyah ya, apa memang berorientasinya non profit? Tapi menurut saya meskipun orientasinya non profit atau tidak atau profit pun seharusnya namanya suatu kebutuhan manajemen keuangan itu sangat diperlukan ya, baik untuk internal maupun untuk eksternal. Seperti itu Pak Eko. Jadi kayaknya kebutuhan bimbingan untuk masalah manajemen keuangan untuk UMKM ini kelihatannya harus terus-menerus dilakukan oleh semua pihak yang ingin atau memang concern untuk memajukan UMKM itu sendiri. Memang sangat-sangat dimaklumi bahwa teman-teman pelaku bisnis itu semua tidak berbackground ekonomi ya, akuntansi atau dan sebagainya. Jadi pikirannya yang penting bisa produksi, jual untung. Nah, tapi tidak kalah penting bahwa mereka juga butuh suatu informasi atau suatu keilmuan untuk mempersempurnakan bisnisnya. Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Insya Allah itu yang bisa saya berikan, semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu, meskipun itu sesungguhnya adalah masalah klasik yang dihadapi oleh setiap pengusaha kecil, gitu ya. Tapi pun sampai hari ini masih terjadi masukan dari Mas Bayu ini luar biasa. Mudah-mudahan pun juga pengusaha lain yang di luar Muhammadiyah. Terima kasih banyak Mas Bayu. Mudah-mudahan itu nanti juga bisa diimplementasikan surat Al-Ma'un, dan ini menarik Mas Bayu untuk menanyakan sebenarnya dan mempraktekkan surat Al-Ma'un. Nah, karena pertanyaan ini ditujukan kepada Bu Mu'ah Amalia, pakai mesra di depannya dari Amalia yang mesra ini menanyakan atau tertarik dengan pemanfaatan kepada Bu Mu'ah, dipersilahkan untuk
Nggih, Pak Eko, suaranya hilang. Halo Pak Eko. Iya. Halo Pak Eko, suaranya Jadi hilang. yang Oke. pertanyaan yang pertama itu dari Mas Tidak terdengar. sudah Oh, ditangkap pertanyaannya Bu tadi Bu. nggih. Nggih, terima kasih Pak Eko. Rupa-rupanya ini ada yang bertanya. Nggih. Nggih, saya lihatnya, nggih. Oke, pertanyaan pertama mungkin dari Amalia, mahasiswa ITB nih Pak. Pertanyaannya, sebagaimana paparan Bung O tadi, saya tertarik dengan pemanfaatan teknologi digital untuk praktisi UMKM. Bagaimana agar para pelaku UMKM ini bisa memanfaatkan teknologi digital tersebut? Begini, Amalia, saat ini kita tidak mengelak bahwa eranya adalah era digital. Tentunya seluruh industri atau industri atau UMKM itu merupakan salah satu tulang punggung ekonomi negara. Nah, oleh karena itu dengan implementasian daripada UMKM, maka pemanfaatan teknologi digital ini tentunya sebagai sarana yang harus pakai, ya, yang harus bisa dan dilakukan. Oleh karena itu, dari sana dengan manfaat teknologi digital ini, pelaku UMKM akan memiliki kesempatan yang sama dengan pelaku usaha yang besar. Kenapa? Karena akan berada pada satu platform yang sama untuk melakukan dengan menggunakan digital. Di Kira Aprianti, salah satu mahasiswa, dia meneliti tentang Center of Indonesia Policy Studies. Dia mengatakan bahwa penggunaan teknologi digital itu akan membuat usaha mikro kecil dan menengah tahan, apalagi di musim seperti ini. Oleh karena itu, di Muhammadiyah melalui amal usaha Muhammadiyah khususnya juga bisa melakukan juga melakukan pelatihan atau pembinaan, bimbingan kepada para pelaku UMKM yang menggunakan digital. Itu. Gimana Pak Eko? Suara saya masih terdengar? Jelas Bu. Ya, jelas sekali Bu. Jelas. Jelas sekali. Untuk pertanyaan yang kedua itu dari Mas Bayu bahwa beliau menyampaikan tentang surat Al-Ma'un dari sekian banyak surat dan ayat mengapa Dia Jamaah Dahlan seperti sangat menekankan pada setiap muridnya. Nah, ini. Jadi kita berangkat dari surat Al-Ma'un tadi bahwa kita diberikan spirit, ya, gambaran kepada kita semua, khususnya kita sebagai di pergerakan Muhammadiyah. Banyak ayat
dan surat Al-Quran, tapi Gajah Mada Dahlan memilih surat Al-Ma'un ini dikarenakan masyarakat hingga beliau menekankan pada murid-muridnya saat itu hanya bisa atau dibaca atau dipahami. Namun beliau juga mengharapkan murid-muridnya itu mempraktekkan makna kandungan dari surat Al-Ma'un tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau saya ambil contoh kisah dari beberapa pendapat atau dari beberapa tokoh seperti Qadir dalam Muhammadiyah Studies itu pada orientasi gerakan pada pemikiran Muhammadiyah, dia juga menjelaskan perspektif surat Al-Ma'un terus diulang oleh Ahmad Dahlan kepada para muridnya dan spirit Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang populis, kerakyatan dan dan yang berikutnya tentunya juga Ahmad Dahlan merasa hal tanpa kata. Oleh karena itu untuk menuntaskan berbagai persoalan umat sampai sekarang kita lihat betapa banyaknya lembaga sosial dan naungan Muhammadiyah yang melekat seluruh umat ya. Jadi barangkali itu yang bisa sampaikan terkait dengan mengapa surat Al-Ma'un tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu sebagai tidak memilih surat yang lain. Dan saya yang juga dikutip oleh Fahruddin juga bahwa surat Al-Ma'un ini juga sebagai spirit ya, yang dimaksudkan di sana adalah para santri memahami pesan ayat-ayat sosial di dalam surat Al-Ma'un itu pendek itu harus diinternalisasikan secara sungguh ya kepada secara pribadi atau kepada seluruh masyarakat yang saya kira itu Pak Eko yang bisa sampaikan pertanyaan dari Mas Bayu dengan Mbak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kedengaran lagi suaranya, Mas Eko. Suaranya tidak kedengaran. Halo. Halo. Iya, memang Ya, sudah samar-samar kedengaran. Sinyal kita terganggu betul hari ini. Betul. Nggak ngerti apa. Ya, Halo betul, Pak Eko. betul itu Bu Mua. Tanggal merah itu. Ya Bu, oke. Halo. Mohon tanggapannya juga dari Pak Eko sepertinya masih telepon itu. untuk ada ini lagi ngomong Bu. Halo. Halo.
Pak Andi bisa dengar suara saya? Bu Mua bisa? Enggak kedengaran, Pak Eko. Dengar. Kecil suaranya. Oke. Ya, sedikit. Pak Andi bisa membaca chatnya pertanyaan dari Mbak Amalia. Maksud saya bagaimana ini memberikan dampak terhadap kemajuan UMKM di luar Jawa. Apakah Oh ya, baik. Makasih. Ini bisa Hari ini kuliah pakar secepat kita yang berlangsung dilakukan kurang di Jawa kurang mulus, untuk Bapak Ibu ya, mereka. karena terkendala dengan jaringan, mungkin karena cuaca yang kurang kondusif ya. Walaupun pertanyaan ini tuh tidak dialamatkan ke saya langsung, tetapi saya mau berkomentar sedikit ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi terkait dengan kelemahan daripada UMKM kita, yakni di bidang manajemen atau pengelolaan usaha. Ini memang sangat terasa sekali ya, karena pelaku UKM kita ini rata-rata strata pendidikan itu ya bisa dikatakan cuma SMA ya, mungkin walaupun tidak menutup mata juga ada juga yang di atas SMA tentunya. Tapi kalau kita boleh mempresentasi, mungkin masih lebih banyak Pak ya di antara mereka itu masih lebih dominan yang latar belakang pendidikannya masih sangat minim, sehingga inilah sebenarnya yang menjadi masalah. Tadi ada tawaran pertanyaan dari Amelia, apakah tidak bisa pelaku UMKM itu diberikan bekal pengetahuan teknologi digital? Ya, kita realistis saja melihat kondisi real pelaku UMKM kita yang tidak semuanya mempunyai tingkat pemahaman yang baik ya terhadap teknologi. Banyak di antara mereka yang masih buta terhadap teknologi. Padahal kalau ini mereka bisa akses teknologi digital ini, tentunya akan berdampak terhadap pengembangan usaha mereka. Nah, disinilah mungkin perguruan tinggi Muhammadiyah, apakah mahasiswanya, dosennya bisa melakukan aktivitas dalam bentuk misalnya pengabdian masyarakat. Mereka melakukan pelatihan, ya seperti yang disinggung tadi Ibu Dr. Haja Muah tadi, aktivitas real yang dilakukan terkait dengan pemberdayaan UMKM ini dengan melibatkan mahasiswa dan dosen. Ini harusnya menjadi kegiatan yang menyeluruh di semua perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya, jadi kalau mereka bisa dicerahkan dengan pengetahuan keterampilan teknologi digital dan bagaimana menyusun laporan keuangan, maka itu akan berdampak terhadap perbaikan kinerja usaha mereka. Tapi saya tertarik tentang teknologi digital ini, terkait dengan laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan atau pengelolaan keuangan, itu di aplikasi digital kan sudah ada, Bapak Ibu. Ada, kalau saya nggak salah bisa kita unduh misalnya di Play Store itu misalnya kas kecil, ada beberapa itu aplikasi yang bisa diunduh dari Play Store, itu sebenarnya memberikan pengetahuan praktis ya, dan solusi yang sangat tepat terkait dengan masalah pengelolaan keuangan yang tadi dikatakan oleh Pak Bayu, nggak bisa dibedakan mana uang hasil usaha dengan uang kegiatan rumah tangga ya. Jadi masalah ini bisa di-clearkan dengan teknologi digital, tapi sekali lagi terkait
dengan sumber daya manusia kita di pelaku-pelaku usaha kecil menengah ini yang relatif mereka itu pendidikannya masih ya, minimal SMA maupun di bawahnya seperti itu. Saya pikir di sini hambatannya Pak yang menjadi kendala di dalam hal sumber daya manusia. Beda kalau pelaku usaha kecil itu yang dari kalangan milenial, ya, yang sekarang kan sudah banyak startup Pak ya, bermunculan usaha-usaha baru yang lebih banyak didukung oleh tenaga-tenaga muda, tenaga-tenaga milenial yang mereka sangat paham dengan teknologi. Tapi itu mungkin di masyarakat kota Pak, jauh di masyarakat desa yang mereka tidak tersentuh dengan teknologi, tidak tersentuh dengan listrik, ini menjadi kendala tersendiri. Bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, sekali lagi, disinilah kontribusi yang bisa dimainkan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah tersebar di seluruh pelosok wilayah negara kita ini. Itu mungkin dari saya, Pak Eko, tanggapan, komentar dari pertanyaan opini dari Mas Bayu dan apa yang ditulis oleh Amalia di dalam chatnya. Terima kasih. Oke, mungkin Bu Nurul mau berkomentar terhadap pertanyaan dari Ya, Mbak enggak Amelia lambat-lambat terkait dengan digitalisasi. Itu dia. Ya. Mungkin Bu Nurul ada komentar. Nah, ini bagus suaranya. Baik, terima kasih. Ini Pak Eko, jadi memang untuk teknologi digital ini biasanya memang yang memanfaatkan itu UMKM yang milenial, Pak. Jadi saya melihatnya seperti itu. Ini terkait dengan sekarang terkait dengan adanya COVID ini sehingga ada kendala bagi mereka yang UMKM yang notabene yang dipegang oleh usianya yang sudah ini ya 50 tahun ke atas. Nah, untuk yang usia milenial itu mereka siap, jadi hanya yang menggunakan teknologi digital. Nah, itu memang harus dimanfaatkan atau disosialisasikan. Nah, beberapa ini kami sudah melakukan bisa lewat pengabdian masyarakat yang dana internal dan juga dana dari Dikti. Itu kami pantau bahwa tentunya kepada UMKM pemasarannya bagaimana memasarkan dengan secara online yang memanfaatkan teknologi digital. Kemudian dari pengabdian masyarakat yang Dikti juga kebanyakan seperti itu, jadi banyak memanfaatkan bagaimana memasarkan dan akhirnya UMKM yang notabene memang itu dibutuhkan karena kedepannya memang wajib sudah ya, karena dengan industri dari 4.0 ke 5.0 itu harus memanfaatkan ojek online itu bagi mereka yang 50 tahun itu tidak bisa memanfaatkan. Akhirnya kan kemarin sempat
walaupun itu juga UMKM yang sempat terjadi kekisruan antara yang ojek online, tapi sehingga bisa diatasi akhirnya, tapi tetap masih bermasalah di Kabupaten Jember. Jadi misalnya di stasiun, kemudian di terminal itu masyarakat kesulitan saat mau menggunakan bagaimana Muhammadiyah atau perguruan tinggi untuk membina masyarakat yang membutuhkan pemanfaatan teknologi digital ini. Gitu, Pak Eko. Ya, halo, silakan Bu. Begitu Pak Eko yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 12 menit. Saya buka satu penanya saja atau komentator atau yang ingin menyumbangkan ide-ide segarnya. Dipersilakan pada para peserta. Mana ini mahasiswanya Bu Komariah, kok nggak bersuara? Sudah saya ini Mbak, ayo Mbak bertanya, sudah saya WA. Anak-anak ini juga seperti itu anak-anak. Oke, baik. Mungkin dari diskusi ini kita menjadi punya suntikan optimisme yang besar karena di hadapan kita banyak sekali generasi Muhammadiyah yang terhitung milenial yang siap menghadapi tantangan memasuki era masyarakat 5.0 itu yang basisnya adalah teknologi dan knowledge-nya juga insya Allah mereka lebih bagus daripada zaman kita dulu. Kemudian skill mereka juga sudah terasah dengan berbagai macam tutorial, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang bisa diunduh secara gratis melalui internet, dan itu tentu saja akan memberikan manfaat yang besar, bekal yang luar biasa bagi para milenial Muhammadiyah ini. Dan kalau boleh berandai-andai, maka dari sekian ribu perguruan tinggi Muhammadiyah dan juga sekolah yang dibangun oleh Muhammadiyah bisa menorkan wirausahawan yang berkualitas, maka ini akan menambah besar lagi peran Muhammadiyah dalam memajukan UMKM di Indonesia, terutama UMKM Muhammadiyah itu sendiri. Jadi sebenarnya tanpa kita harus bicara Indonesia secara keseluruhan, dengan kita mengembangkan amal usaha Muhammadiyah itu secara otomatis kita juga sudah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian negara kita ini. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, karena di tempatnya Pak Andi itu sudah hampir jam 1 siang. kita menghormati Pak Andi karena sudah tertinggal sholat zuhur ini. Baiklah, marilah kita berikan aplaus yang meriah buat para narasumber kita yang luar biasa ini. Baik Ibu Bapak, mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang untuk bisa berdiskusi lagi, amin. Berikan ide-ide segarnya dan juga mendampingi para milenial dan bahkan mungkin bisa menyaksikan
kehebatan Indonesia di tangan para milenial ini, kehebatan Muhammadiyah dan Aisyah di tangan para milenial ini, dan itu yang paling membahagiakan buat kita generasi yang sudah beruban ini. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, terima kasih Pak Andi, terima Ya, kasih Bu Nurul, dan terima kasih Bu Muah. Kita Oke. berdoa mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, Amin, keselamatan, amin, dan amin. perlindungan dari Allah di tengah kepungan pandemi yang belum juga usai. Dan mudah-mudahan keluarga besar kita juga tetap mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Baiklah, Rabbal terima Alamin. kasih sekali lagi kami ucapkan, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti forum diskusi ini dengan tawaduk, dengan istiqomah. Mudah-mudahan mendapatkan berkah semuanya. Amin. Dan marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Eko, Ya, mohon maaf untuk peserta. Tadi saya belum men-sharekan link presensi. Mohon jangan live dulu untuk saya Ya. share presensi oke. kuliah pakar hari ini. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang menginginkan sertifikat gitu kan ya, bisa mengisi presensi yang akan segera di-share di chat. Di chat Zoom ini. Baik, dari saya sebagai pemandu acara ini, apabila ada kekurangan, ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maka dari hati yang terdalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon keikhlasannya untuk memaafkan. Insya Allah dimaafkan, Pak. Terima kasih Bu Nurul, Pak Andi, dan Bu Muah. Terima kasih, sekian dari saya, Eko Handayanto undur diri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak Eko. wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Ya, Pak Ikhlas. Main-main ke Lamongan Pak Eko. Mantap. Pak Andi. Bu Nurul. Siap, Bu Muah. Nanti kalau sudah pandeminya berakhir, Bu. Baru saya mau bilang begitu juga. Sementara lewat Zoom dulu lah. Ya, betul. Saya mohon undur diri, mohon pamit Mas Eko ya. Mau Iya, sholat selamat dulu. sholat dulu, Pak. Ya, makasih. Makasih Pak Andi. Kalau di Jember juga sudah jam 1, Bu ya. Silakan Bapak Ibu. Jam 12, Pak. Diputar lebih cepat, Bu, biar jam 1, Bu. Kalau di Lamongan jamnya berhenti sama dengan di Malang ini, belum sampai jam 12. Alhamdulillah. Masih. Kurang 2 kali ya, Bu, untuk kuliah pakarnya, tapi ditunda Januari. Januari. Setelah Desember. Januari. Ya. Di Sabtu kan libur, berarti kemarin Sambil sudah menikmati bisa. tahun baru, Bu.